Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SPT Garden, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Tunggu 20 hari setelah disiram ramuan ini untuk semua jenis tanaman. Jika teman-teman mempunyai tanaman ingin cepat berbunga lebat, bisa menggunakan cara seperti ini. Dipupuk menggunakan bahan-bahan yang akan saya kombinasikan seperti ini. Caranya bisa dikocorkan, bisa untuk dispraykan. Kegunaannya itu untuk semua jenis tanaman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Buahnya itu berbobot dan bening ya teman-teman, menggunakan cara seperti ini. Dan agar tidak penasaran kira-kira apa saja bahan penopang yang akan saya jadikan racikan kali ini, teman-teman tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelumnya tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Untuk langkah pertamanya teman-teman, persiapkan air bersih, air biasa seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan air sebanyak 5 liter ya teman-teman, dengan menggunakan wadah seperti apa saja, yang penting berukuran 5 liter teman-teman. Dan langkah pertama yang saya akan racik terlebih dahulu menggunakan 1 bungkus Extra Joss yang seperti ini, yang sudah kadaluarsa ya teman-teman, yang tidak layak untuk kita konsumsi untuk manusia ya. Kita gunakan dengan cara diracik, dijadikan pupuk untuk pelebat buah dan juga bunga teman-teman, semua jenis tanaman. Dan jika teman-teman mempunyai tanaman apa saja yang ingin cepat berbunga dan berbuah lebat dan buahnya itu bergizi dan berbobot ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil dan maksimal, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apa salahnya teman-teman mencoba menggunakan cara seperti ini. Jadi cara yang tidak logis itu patut dicoba ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain belum berhasil, kalau sudah selesai dituangkan Extra Joss ini ke dalam air, kita kemudian aduk terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini, agar tercampur dengan rata bersama air yang berukuran 5 liter. Lalu setelah ini untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan menambahkan bahan yang kedua ya teman-teman, untuk memperkuat campuran bahan yang pertama yang sudah kita lakukan peracikan menjadi satu dengan air yang 5 liter. Jadi tambahan yang saya gunakan yaitu adalah Gandasil B teman-teman, dimana Gandasil B ini adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga baru, agar tanaman yang sulit mengeluarkan bunga, sulit mengeluarkan buah, tetapi setelah kita gunakan racikan ini, tanaman insya Allah akan berbunga lebat teman-teman. Dan Gandasil B ini teman-teman kita cukup menggunakan satu saja ya teman-teman, 1 sendok makan seperti ini ya. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat, merangsang tumbuhnya bunga dan membuat tanaman atau buah nantinya berbuah lebat teman-teman. Nah, kita campurkan seperti ini. Nah, kemudian kita aduk terlebih dahulu teman-teman, agar Gandasil B dan juga Extra Joss bersama airnya terlarut menjadi satu nantinya. Dan nantinya racikan ini membuat tanaman berbunga dan berbuah lebat dan juga berbobot sampai buahnya menjadi besar teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan, apabila teman-teman punya saran dengan racikan ini, teman-teman silakan tulis di kolom komentar apa yang akan teman-teman sampaikan. Dan untuk campuran bahan utamanya teman-teman, di sini saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 seperti ini ya, untuk bahan utamanya ya. Dan banyaknya dari pupuk NPK 1616 ini cukup menggunakan 3 sendok saja teman-teman. Kemudian ditopang dengan beberapa bahan lainnya, Gandasil B dan juga Extra Joss ya teman-teman, nantinya akan menjadi pupuk racikan yang sangat super dahsyat sekali. Dan untuk cara menghaluskan NPK ini, kita ambil dulu airnya seperti ini teman-teman. Kemudian
kita aduk di wadah yang terpisah seperti ini ya, biar NPK ini cepat terlarut bersama airnya nanti. Nah, kita haluskan terlebih dahulu seperti ini ya. Kita larutkan seperti ini dulu ya. Yakinkan bahwa pupuk NPK 1616 ini tercampur dengan air dengan sempurna ya. Dan ketika kita tuangkan ke dalam larutan yang sudah kita siapkan, biar nantinya langsung menjadi satu teman-teman. Jadi alasan saya menggunakan wadah terpisah seperti ini, yakinkan bahwa pupuk NPK 1616 ini tercampur dengan sempurna ya teman-teman, beserta air. Jadi yakinkan terlebih dahulu ya. Jadi saya tegaskan ya teman-teman, cara menggunakannya. Kalau untuk dispraykan, untuk satu tangki spray ya teman-teman. Kalau untuk dikocorkan, cukup menggunakan satu gayun saja per tanaman. Jadi tidak perlu difermentasi, langsung saja digunakan ya teman-teman. Kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, langsung saja digunakan, bisa langsung dikocorkan ke tanaman ya, agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat. Nanti tunggu setelah dikocor racikan ini 20 hari lamanya. Pengalaman saya setelah saya coba dikocorkan ke tanaman, hanya menunggu hitungan 20 hari teman-teman, tanaman berbunga dan berbuah lebat. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat racikan pupuk pertanian dan juga perkebunan teman-teman. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, silahkan di-share ke rekan-rekan atau ke teman-teman yang juga sehobi dengan kita tentang tanaman buah ya teman-teman. Dan agar tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Awas jangan sampai keliru ya teman-teman bahan-bahan yang digunakan. Jadi kita harus pilih bahan yang utamanya yang digunakan, yaitu adalah Gandasil B dan juga NPK 1616 ya teman-teman. Kita harus perhatikan takaran dan juga banyaknya yang harus kita buat, seperti misalnya air, kemudian takaran Gandasil B, takaran juga tentang NPK-nya. Jadi harus pas, jangan sampai berlebihan teman-teman. Jadi kalau kita berlebihan membuat takaran, maka bukan untuk membuahkan tanaman, tetapi akan membuat tanaman menjadi layu teman-teman. Jadi teman-teman harus perlu diperhatikan cara untuk membuat takarannya. Apabila nanti teman-teman membuat takaran yang lebih, jangan salahkan saya kalau tanaman tidak berbuah, bahkan bisa menjadi layu teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan ini tidak perlu harus kita fermentasi, langsung kita siramkan ke tanaman. Bisa dicampurkan dengan air bersih sebanyak 10 liter. Kemudian kita tuangkan semua 5 liter ini dengan air 10 liter dan kita langsung siramkan ke tanaman. Jika tanaman teman-teman di tabung pot, langsung satu gayun saja. Dan jika tanaman yang ditanam langsung di tanah, langsung kasih 2 gayun teman-teman. Dan lakukan setiap 10 hari sekali, insya Allah tanaman akan berbunga dan berbuah lebat. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup. Dan semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sehobi. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan juga bagikan ke teman-teman yang lain. Dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi dari channel SPT Garden. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.